Boleh? Udah mulai ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi para penonton live stream dari channel ini. Sebelum menonton, coba kalian absen dulu di kolom komentar nama dengan huruf kapital dan dari kelas berapa. Sebelum mulai, ketika selesai absen kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi hadirnya saya Pak Akbar dengan Pak Jaka ini sebenarnya ini cakup pelajarannya adalah geografi ya, tapi ya kita kolaborasi aja dengan mata pelajaran yang lain, terutama di sosiologi yang saya ampu, jadi supaya lebih pas pembahasannya gitu ya. Tema besarnya hari ini adalah tentang COVID-19 atau coronavirus. Saya tahu mungkin dari sebagian dari kalian udah mulai bosan atau mulai jenuh dengan pembahasan tentang COVID atau coronavirus ini, tapi menurut kami ini adalah hal yang paling pas tentang dampaknya dari bab kelas 11 ini ya. Bab kelas 11, babnya apa Pak Jaka untuk sebenarnya kita membicarakan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi kita bisa menarik bagaimana posisi strategis Indonesia selain ekonomi ternyata pandemi ini juga terdampak ke kita gitu. Nah, ternyata Indonesia juga memiliki posisi strategis untuk itu. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana strategi geopolitik. Apa sih geopolitik? Geopolitik itu adalah berkaitan dengan penyebaran paham-paham politik, tapi untuk seluruh dunia ya. Jadi strategi-strategi politik apa saja yang diterapkan bagi seluruh negara. Contoh misalkan kalau yang di Indonesia kan geopolitik yang lagi happening atau yang lagi viral itu tentang bagaimana strateginya Cina menguasai perang dagang dengan Amerika gitu ya. Sedangkan Amerika negara superpower gitu ya merasa merasa tersaingi gitu ya, merasa tersaingi dengan Cina yang sudah mulai bangkit ini. Nah, jadi timbul teori-teori konspirasi ini berasal dari labnya Wuhan lah dan segala macam. Tapi itu kita akan melihat potensinya di Indonesia. Posisi Indonesia tuh sebenarnya gimana sih, lebih cenderung ke Cina kah atau lebih cenderung ke Amerika kah, atau kita politik luar negeri yang bebas tapi tidak aktif gitu ya. Bebas tapi tidak aktif. bebas aktif. Sebenarnya kan kalau dari undang-undang kita atau undang-undang dasar negara kita kan politik kita kan bebas aktif gitu ya. Bebas, tidak memihak pada salah satu kubu, tapi aktif apa? Aktif untuk perdamaian dunia. Nah, posisi kita pada saat kondisi ini geopolitik yang sekarang terjadi antara perang dagang Amerika, perang ekonomi sebenarnya antara Amerika dengan Cina ini, posisinya di mana? Bebas aktif kita tuh ada di mana? Nanti mungkin Pak Daka sedikit akan membahas tentang seperti itu. Oke, kita mulai dulu aja ya tentang mungkin Pak Jaka bisa membahas tentang COVID ini dari segi kegeografisan ya. Silakan Pak Jaka. Baik, kalau saya melihat geografis itu memiliki unsur dan prinsip keruangan. Jadi ada interaksi antara ruang, itu biasanya juga ada interaksi antara manusianya juga. Tapi kita mengambil secara keseluruhan. Kita melihat dari awal COVID itu ada, itu kan berada di China katanya. Nah, dari Wuhan itu, dari pasar ikan, kan awalnya di situ. Nah, kalau dalam sudut pandang geografi kita melihat keruangan Cina ini dulu. Kemudian interaksi dari antar daerah, interaksi antar negara itu menjadi indikator yang sangat penting di situ. Karena gini, unsur ekonomi tidak akan bisa ditinggalkan dari interaksi ruang itu sendiri. Nah, saya melihat dasar dari penyebaran COVID adalah interaksi keruangan dengan unsur sosial dan ekonominya dulu. Karena kita nggak mungkin beraktivitas tanpa unsur itu dong. Itu. Nah, saya melihat dari itu dulu, dari dasarnya dulu. Kemudian berkembang nih antar negara. Gitu. Berarti interaksi antar negara lagi. Jadi ada ruang negara dengan ruang negara satunya lagi. Itu dalam sudut pandang geografi. Karena poin geografi itu adalah ruang, dan ruang adalah pembahasannya geografi. Kita melihat secara keseluruhan Pak Akbar di geografi. Kita terjadi adanya interaksi ruang. Kalau tidak ada interaksi ruang, makanya kan ada istilah lockdown, mungkin nanti Pak Akbar bisa menjelaskan bagaimana itu lockdown, PSBB itu seperti apa. Nah, kalau kita kan
sebenarnya itu yang harus dihentikan. Makanya menghentikan interaksi antar ruang, interaksi sosial untuk memutus itu, gitu kan? Sebenarnya itu tujuannya. Dan peran geografi juga banyak Pak Akbar sekarang di COVID ini. Kalau kita melihat nih, kalau setiap sore misalkan suka ada apa ibaratnya itu dari pemerintah melaksanakan apa ya laporan harian. Nah biasanya suka ada tuh diselipkan peta-peta persebaran. Oh iya betul ya. Nah itu provinsi mana saja yang sedang terjangkit, zona hitam, zona merah, kuning, hijau. Nah di sana itu di geografi itu dimanfaatkan sebagai apa? Prinsip distribusinya, persebarannya. Karena interaksi sudah terlaksana, baru ke persebarannya. Nah, pemetaan di geografi itu dimanfaatkan seperti itu nanti. Oke. Untuk COVID ini sendiri. Kira-kira kalau misalkan penyebaran itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih Pak? Yang zona-zona itu zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, itu kan kita bisa melihat frekuensi dari penyebaran itu sendiri. Dan kita bisa meminimalisirkan gitu loh. Setidaknya bahwa zona-zona yang merah, hijau, kuning itu frekuensinya seperti apa penyebarannya, dan pada akhirnya geografi dimanfaatkan di situ untuk menganalisis bagaimana tingkat persebaran di sana, terus tingkat pertumbuhan kasus di sana. Kita bisa mengklasterkan pada akhirnya, kita bisa membedakan antara daerah. Sebenarnya gini, kuning, merah, hijau itu sebenarnya prinsip konsep dari geografi itu sendiri. Gitu. Karena kita menggunakan populasi kasus per daerah, dan kemudian kita mengkategorikan itu. Dan itu diupdate per hari ya? Diupdate per hari. Nah, geografi dimanfaatkan di situ untuk COVID sekarang. Sebenarnya tidak hanya geografi saja, tapi yang kalau bagi saya yang paling menonjol sekarang, kita sebagai masyarakat yang umum, kalau membaca peta itu kan terkadang ada yang nggak ngerti, tapi peta itu kemudian dibuat sedemikian mudahnya dipahami oleh masyarakat itu sendiri, dan kita tuh bisa ya pokoknya pengklasteran itu bertujuan untuk melihat potensinya. Jadi kalau potensi dia semakin banyak atau pertumbuhannya semakin banyak, berarti potensi akan semakin besar. Asumsinya seperti itu. Dan tindakan-tindakan yang diperlukan, misalkan di PSBB-nya makin diperketat gitu ya. Nah itu salah satunya nanti akan melahirkan kebijakan. Sebenarnya geografi pun di materi ini kan saya membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gitu. Sebelum kita masuk ke poros maritim dunia, saya mau tanya dulu ya. Mungkin ini nanti bisa jadi pembahasan oleh kalian, bisa kalian private komenkan di Google Classroom ya nanti Pak Jaka mungkin akan bikin tugasnya. Setuju atau tidak tentang lockdown ya? Lockdown. Menurut kalian itu lockdown itu penting atau enggak gitu ya? Mengingat banyak sekali negara-negara yang memilih untuk lockdown dan tidak sedikit juga yang memilih untuk tidak lockdown. Contohnya di negara-negara Asia itu lebih memilih pada lockdown ya, kecuali Indonesia ya PSBB. Singapura lockdown, Taiwan, Korea, Jepang dan segala macam itu menggunakan sistem lockdown. Tapi kita lihat negara-negara barat itu tidak sama sekali menggunakan sistem lockdown kecuali di Eropa ya. Betul. Di Eropa sebagian negara, sebagian tidak semua, sebagian itu melakukan lockdown, tapi negara-negara barat pada umumnya itu tidak lockdown ya, terlepas dari efek sampingnya ya, Taiwan, Singapura dan segala macam, kita akan debatable. Tapi saya mau tanya ya kepada Pak Jaka nih, menurut Pak Jaka setuju atau tidak tentang lockdown itu? Sedikit aja. Saya akan menyinggung bab saya gitu sebagai proposisi strategis Indonesia ini kan ada memang di himpitan benua dan negara yang strategis, dan sebenarnya kita tuh bisa menjadi salah satu poros maritim kan. Kalau Pak Jokowi dulu pernah bilang kita harus menjadi negara maritim, poros maritim dunia. Karena apa? Negara kita memiliki lebih banyaknya 70% itu adalah laut, sisanya daratan. Dan seharusnya kita tuh memiliki itu porosnya itu. Porosnya kita dari mana? Dari Cina ke Australia atau dari India ke Singapura, itu kita bisa tuh memanfaatkan itu. Namun sekarang kenapa? Karena banyak sekali hal-hal di situ yang membuat kita ini menjadi lemah poros maritimnya. Nanti saya akan bahas di kemudian hari. Tapi kalau kita melihat lockdown, berarti kita melihat
bagaimana satu negara kebijakan itu mematikan sebenarnya, mematikan dari ekonomi ya, sosial, itu semua dimatikan. Sedangkan negara kita itu berada di khatulistiwa yang memang pada dasarnya negara kita itu memiliki apa ya, ibaratnya itu satu langkah di depan dibandingkan negara kayak Singapura. Negara Singapura itu kecil, kenapa mereka bisa maju? Karena di sana mereka itu memanfaatkan posisi strategis mereka walaupun kecil, sedangkan kita dari Sabang sampai Merauke itu dari utara ke selatan itu sangat luas. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu. Kalau kita sampai lockdown, tentunya poros maritim ini pun juga akan mati gitu. Kalau lockdown itu sendiri mungkin ya kemarin sudah diterbitkan beberapa bulan yang lalu itu tentang kebijakan PSBB sebenarnya. Sebenarnya lockdown yang menurut saya ya tidak lockdown gitu loh. Hanya pembatasan gitu loh. Tetap ada di situ kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi hanya di situ ada pembatasan saja gitu loh. Tapi ya tentunya karena kita memanfaatkan salah satunya ekonomi kita memanfaatkan letak geografis, tentunya lockdown itu juga sangat beresiko sekali terhadap perekonomian gitu. Ya, karena dilihat juga kemarin data terbaru kan Singapura ya. Singapura itu sudah secara resmi ya pemerintahnya melalui Menteri Keuangannya bahwa Singapura sudah mengalami masa resesi atau krisis ekonomi. Betul. Negara yang begitu menggantungkan dirinya kepada sektor pariwisata dan jasa itu sangat terpukul sekali. Masih mending kita walaupun kita secara poros strategi bagus gitu ya, kita tidak hanya sekedar mengandalkan sumber daya jasa atau pelayanan gitu ya, pariwisata, tapi juga kita masih punya sumber daya alam yang bisa meningkatkan perekonomian kita. Kalau Pak Jaka itu berarti standingnya tidak terlalu setuju ya dengan lockdown ya? Iya, kalau kita melihat dampak ke ekonominya tentu saya tidak setuju gitu. Tapi kalau melihat dampak dari kesehatannya mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin ada lockdown parsial secara lokal gitu atau parsial gitu kan. Nah, itu kita harus pertimbangkan lagi dengan posisi kita, strategisnya kita. Kalau kita di lockdown, contoh tadi seperti kata Pak Akbar, sektor jasa di Singapura itu kan mati karena lockdown. Karena ya itu pasti kita hancur. Beruntungnya kita itu kita masih memiliki sektor-sektor lain, karena kita kan statusnya kan sebenarnya dulu negara yang agraris atau agraria yang memanfaatkan hasil dari perkebunan atau hasil alamnya. Sebenarnya itu kita terbantu oleh itu. Beda dengan Singapura, Pak. Kalau Singapura kan hanya sektor pariwisata dan jasa. Ketika di lockdown, mereka tidak punya apa lagi. Seperti tapi itu. Saya cukup takjub dengan pengambilan risiko dari Singapura. Dari Singapura itu dia sangat tergantung pada sektor pariwisata dan jasa, tapi berani untuk lockdown gitu ya. Sedangkan kita yang masih punya sumber daya alam lain untuk membantu perekonomian, dalam tanda kutip tidak berani lockdown gitu ya. Walaupun memang resikonya sekarang Singapura masuk ke dalam jurang resesi ya nanti mungkin bisa dibahas dari segi ekonomi ya. Tapi udah, kita berkaitan dengan dampak lockdown itu kita cukupkan, kita masuk ke next materi atau pembahasan selanjutnya berkaitan dengan COVID ini. Kalau tadi Pak Jaka itu melihat dari sektor ke tata ruangan ya, berkaitan dengan zona-zona distribusi dan kebijakan terkait dengan COVID itu secara tata ruang. Saya akan melihatnya dari segi sosialnya, dampak sosialnya. Kalau kalian ingat bahwa ketika awal-awal lockdown atau PSBB itu dampak ekonominya sudah mulai ada ya. Pabrik-pabrik beberapa sudah mulai tutup. Bandara di sini kan dekat ya sama bandara Soekarno-Hatta. Kalau kalian lihat, kalau kalian pernah melewati bandara itu perimeter utara atau perimeter selatan, sebelum lockdown itu daerah lapangan terbangnya itu
pesawat cuma naik turun doang, terbang mendarat gitu ya. Parkir cuma sebentar aja, habis itu berangkat lagi atau dia masuk garasi. Kalau sekarang kalian lihat pas di PSBB atau zaman yang sekarang ini, banyak sekali pesawat yang parkir, yang terbang mendarat itu hitungannya 15 menit sekali atau berapa menit sekali gitu ya. Nah, itu berdampak sekali pada dunia aviasi atau penerbangan. Itu secara ekonomi satu tuh, belum dari pabrik-pabrik yang tutup gitu ya, atau gulung tikar. Kita tahu di Tangerang ini ada beberapa yang harus dirumahkan ya, pabrik-pabrik dengan banyak sekali orang-orang yang ini, dengan banyak sekali orang-orang yang pabrik-pabrik yang tutup, orang-orang udah otomatis tidak memiliki cukup dana untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan masalah sosial. Betul. Saya pernah baca sebuah artikel penelitian tentang dampak sosialnya. Yang pertama itu secara ekonomi terpukul ya. Yang kedua secara sosial juga saya melihat banyak kajian-kajian yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itu naik ya? Iya, naik parah. Karena yaitu dampak setelah di PHK atau dirumahkan, tidak punya gaji, terus di dalam rumah dengan ketemu anggota keluarga yang itu aja, sedangkan dia harus makan atau sedangkan dia harus bertahan. Iya, justru timbul tekanan baru setelah di luar tekanan. Udah stres gitu kan, di rumah nggak ngapa-ngapain, stres karena itu. Mau nggak mau atau saya tidak setuju tentang stres terus boleh menyakiti orang lain, bukan, tapi memang faktanya karena stres cenderung untuk menimbulkan kekerasan fisik atau kekerasan verbal kepada orang rumah. Siapa yang melakukan dan siapa yang jadi korban? Tentu saja di Indonesia ini lebih banyak yang menjadi korbannya adalah ibu-ibu atau perempuan, anak-anak perempuan juga sama. Karena apa? Ya karena posisinya itu ya, patriarkinya di masyarakat kita itu laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan, otomatis perempuan itu korban terhadap KDRT tersebut, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan secara sosialnya. Kalian Pak Jaka mungkin bisa melihat dari segi ke tata ruangannya ya, dari segi geografiannya yang berkaitan dengan lockdown ini. Menurut Pak Jaka itu kira-kira lockdown COVID itu dampak terhadap ruangnya itu seperti apa? Iya, dampak terhadap ruangnya apakah new normal ya? New normal kan sekarang model-modelnya kan new normal. Ya. Menurut Pak Jaka itu bagaimana sih new normal itu dari segi geografisannya? Karena kan semuanya harus serba 50% berkurang ya. Betul. Sekolah harus 50% muridnya dari kapasitas, bioskop juga sama harus 01, terus bis dan segala macam. Menurut Pak Jaka atau dari segi geografisnya new normal itu seperti apa sih? Kalau kita melihat geografi itu kan berarti ruang lagi, balik lagi. Saya selalu menegaskan itu, geografi apa sih Pak? Ruang. Semua yang beruang itu adalah geografi. Itu adalah prinsip paling dasar itu geografi. Kalau kita melihat dari new normal ini, kita melihat ke belakang dulu. Sebelum terjadinya COVID itu kan banyak sekali tuh proyek-proyek yang sedang direncanakan oleh pemerintah dan pembangunan di daerah pun banyak gitu kan. Tapi kita flashback lagi ke ekonomi. Ya saya sih mau membahas secara tipis aja lah ekonominya itu, karena pembangunan itu tidak lepas dari ekonomi gitu kan. Ketika ekonomi itu buruk, otomatis pembangunan juga terhambat. Gitu. Betul. Banyak sekali pembangunan di daerah, bahkan proyek-proyek daerah itu harus berhenti atau ditunda dulu karena ada COVID ini kan, kalau kita melihat secara tragedi, ini kan tragedi yang tidak terduga, otomatis tidak dalam rancangan pemerintah itu sendiri. Nah, dari geografi ini kita melihat bahwasanya tentunya pasti akan sekali banyak planning dari daerah itu yang tidak terlaksana pada akhirnya gitu loh. Tapi kita melihat dulu juga kan bahwasanya di sini tuh di geografi itu sendiri justru akan terlihat daerah yang terdampak. Biasanya itu banyak proyek yang tidak dilanjutkan, atau mungkin kita bisa melihat daerah marginal yang lain, karena tidak dipungkiri juga ketika kemarin PSBB
terus banyak kegiatan ekonomi yang dibatasi, ya tadi terjadi PHK. Ya mohon maaf, mungkin ada orang yang tidak bisa bayar kontrakan, kemudian dia keluar banyak sekali, karena banyak kasusnya juga Pak. Ternyata mungkin di daerah-daerah tuh, mungkin di daerah Tangerang nggak begitu terlihat, tapi kalau mungkin kita ngeliat bergeser ke daerah yang lebih sentral lagi, atau mungkin kebijakannya lebih keras lagi, kemungkinan di sana bisa timbul daerah-daerah baru yang tentunya itu daerah-daerah yang terdampak. Itu daerah terdampak dari COVID itu sendiri. Yang paling dasarnya kebutuhan manusia aja terhadap rumah itu kan paling dasar. Ya, betul. Ketika orang tidak bisa bayar kontrakan, ya syukur-syukur kalau yang punya kontrakannya bisa. Berarti menurut Pak Jaka, kebijakan new normal ini yang semuanya serba dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan, menurut Pak Jaka dampaknya secara kegeografisan itu seperti apa? Apakah itu memang sesuatu yang pas untuk saat ini atau kayaknya enggak deh gitu? Kira-kira gimana menurut Pak Jaka? New normal ya, new normal dari segi ketata ruangannya semuanya harus serba komposisinya, populasinya itu setengah dari kapasitas gitu ya. Ya kalau menurut saya ya sebenarnya new normal ini kan sebenarnya mengembalikan normal yang sebelumnya, tapi yang tadi 50% tadi kan. Nah di geografi ini menurut saya sudah pas, sebenarnya sudah pas, tapi kita harus lihat dulu protokol yang lain-lainnya, tuh protokol kesehatan dan lain-lainnya itu sesuai atau tidak gitu dengan new normal ini. Nah dampak dari geografi sebenarnya kalau kita berbicara ke ruangan, otomatis kan ke ruangan itu akan kembali lagi, tapi tidak pulih. Iya, hanya 50%. Betul. Iya, dan ekonomi pun paling nggak untuk saat ini. Untuk saat ini paling tidak ya tidak sampai 100% lah gitu intinya. Dan dampak dari keruangannya itu pun juga pasti akan berbeda pasti, entah dari sosialnya, entah dari ekonominya, bahkan dari keguyuban antar warga itu sendiri, karena ya itu ada protokol-protokol itu pada akhirnya. Ya. Dan saya juga nggak bisa ngebayangin ya tentang dampaknya kalau misalnya semuanya serba dipotong 50% dari kapasitas. Ya, contoh misalkan sekolah aja deh. Ketika kalian masuk ternyata protokolnya adalah kelas itu hanya boleh diisi 50% dari jumlah kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya jumlah kalian itu ada 36. Berarti harus dikurangi setengahnya 18. Mau nggak mau kan ada 2 kali sesi. Ada sesi pagi, ada sesi siang. Nah itu kan berpengaruh terhadap pertama biaya, kedua waktu, ketiga tenaga. Nah bagaimana kita nanti mau mengatur itu semua kan PR ya. Sangat perlu waktu untuk penyelarasan new normal ini. Sedangkan yang kita tahu ketika itu semua dilakukan pasti akan ada dampak lainnya, dampak lain. Tapi menurut saya setuju sama Pak Jaka bahwa ini setidaknya ini solusi yang paling pas untuk saat ini. Untuk saat ini solusi yang paling pas tentang kebijakan new normal serba 50%. Karena kita tahu sendiri hari-hari sekarang itu sungguh luar biasa sekali yang terjangkit ya, yang terjangkit atau yang klasternya itu setiap hari 1000 ya, 1600 atau 1200. Itu menunjukkan bahwa kita itu belum siap. Iya betul. Sebenarnya belum siap. Terus kitanya juga kadang-kadang bandel, ya kan? Dari kitanya juga belum bisa mengikuti arahan dari pemerintah dengan baik dan benar. Yeah. Oke, karena waktunya sudah cukup lama ya, mungkin kalian juga jenuh. Kita langsung saja soalnya. Kira-kira apa Pak Jaka, silakan. Oke, soalnya adalah didengarkan secara seksama. Saya cuma ngasih satu soal seperti biasa, tapi jawabannya yang panjang. Waduh. Oke. Dari pembicaraan saya dan Pak Akbar ada unsur sosiologi dan geografi. Iya. Kalau saya berarti ada unsur ruang dan Pak Akbar ada unsur sosialnya. Nah, tolong kalian berikan gambaran kalian sendiri terhadap keruangan COVID ini persebarannya. Misalkan dari Jakarta, Tangerang, misalkan Bogor, Depok, dan Bekasi itu seperti apa persebarannya menurut kalian? Dari perkembangan kemarin. Berarti dia perlu cari data ya? Perlu cari data tentang persebaran misalkan di Tangerang. Terus di Banten, kalau kamu misalkan skala besarnya misalkan Banten atau Jawa Baratnya itu boleh. Mungkin bisa spesifik aja. Entah kabupaten kota atau provinsi, mungkin Pak maunya Jabodetabek aja. Okay. Karena gini, Jabodetabek itu kan memang salah satu daerah yang dibangun untuk
membuat karakter interaksi. Karakter interaksi. Berarti tugasnya adalah kalian mencari tahu tentang persebaran COVID-19 ini di daerah Jabodetabek. Terserah tuh kalian mau ngambil di Jakarta atau Jakarta Barat atau Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Berarti dianalisis ya. Ini termasuk analisis keruangannya, zonanya seperti apa. Ini termasuk zona apa? Zona hijau, zona kuning, zona merah, atau yang kalau yang viral itu zona hitam. Kalian bisa lihat kenapa itu disebut zona merah, kenapa itu disebut zona kuning. Nah, contoh saya misalkan, saya ingin menetapkan kota Tangerang. Nah, berarti saya cari tahu tentang persebaran per tanggal 22 misalkan. Nah, nanti sore kan biasanya update nih. Sore biasanya sekitar jam 4 itu persebaran di kota Tangerang itu seperti apa di tanggal 22. Apakah kota Tangerang itu termasuk zona merah, zona kuning atau zona hijau sudah gitu kan. Nah, jadi kalian bisa analisis kira-kira secara sosial, secara geografis itu zona hitam, berarti dampak sosialnya apa? Apakah sekolah sudah bisa dibuka atau tidak? Ini menurut kalian ya. Walaupun tetap keputusannya ada di tangan pemerintah, tapi kalian kan bisa memberikan opini, gitu ya. Jawabnya di mana Pak Jaka? Jawab di Google Classroom di kolom komentar pribadi. Oke. Dan di kolom komentar pribadi. Berarti nanti Pak Jaka udah posting tugasnya atau belum? Sudah ada. Nah, dan di tugas yang sudah di Google Classroom itu silakan kalian isi ininya ya. Kalian isi di private comment-nya jawaban kalian serta sumbernya dong. Sumbernya. Jangan dari mana? Gitu. Nah, dan terakhir saya minta juga dampak sosial, karena tadi ada Pak Akbar, dampak sosial yang kalian rasakan sekarang itu apa sih gitu loh. Mungkin saya sama teman saya udah nggak pernah ketemu gitu, misalkan saya sama pacar korban corona putus. Ya gitu ya. Oke. Daripada ngalur ngidul ya, lebih baik kita sudahi dulu aja. Jangan lupa tugasnya itu deadline-nya sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti saya akan memberikan itu lagi perkembangannya kapan. Untuk sekarang yang penting kalian kerjakan dulu secepatnya dulu nggak apa-apa, karena kalau tipe saya kan kalau cepat berarti nilainya juga cepat. Nah kan makin ini sampai jam 12 ya, sampai jam 12, jadi kalian masih ada waktu sekitar 1 jam untuk mencari data. Gak usah yang nanti sore lah, berarti yang kemarin aja cari per tanggal, yang makanya kalian tulis tanggal yang misalkan tanggal 21, tanggal 21. Kalau tanggal 22 kan berarti nanti sore, kalian harus nunggu sekitar jam 3, jam 4 baru rilis kan yang terbaru. Nah kalian daripada ribet, mendingan cari aja yang kemarin sore gitu ya. Lalu kalian analisis dampak secara keruangannya, statusnya zona apa, lalu secara sosialnya dampaknya kira-kira menurut kalian bisa ngapain aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Amin. Apapun yang kalian lakukan, pokoknya ingat kesehatan yang paling utama untuk saat ini. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.